Gawat, aku lapar. Hai semua, jumpa lagi dengan kita di video pertama kita. Terkadang perut yang keroncongan ini suaranya bisa terdengar ke seantero ruangan yang sepi, misalnya di kelas atau di ruangan kerja, sehingga tak jarang membuat Anda malu. Mampus loh, mending ketahuan perut bunyi daripada ketahuan boker di celana. Perut bunyi seringkali dianggap sebagai tanda bahwa perut kosong dan Anda sedang lapar. Apakah benar? Apa sebenarnya yang menimbulkan bunyi pada perut yang lapar? Ya mana saya tahu, Mamang. Ya udahlah, simak aja videonya. Eits, sebelum kalian lanjut menonton video ini, harap tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Karena subscribe itu gratis, cuy. Makasih yang udah subscribe. Selamat menonton. Lah, kenapa suara gua jadi begini, woi? Gimana sih editornya? Ya sudahlah, putar dulu intronya. Dikutip dari lifestyleokezone.com, perut yang berbunyi adalah hal yang normal terjadi pada setiap orang. Walaupun di beberapa kasus tertentu, perut berbunyi adalah gejala dan tanda dari sebuah penyakit. Tetapi perut yang lapar kemudian mengeluarkan bunyi adalah hal yang biasa terjadi. Anda mungkin seringkali mendengar perut keroncongan karena belum diisi dengan makanan apapun. Tetapi sebenarnya suara ini bisa saja tetap muncul bahkan ketika perut sudah diisi makanan. Tapi kenapa perut bisa berbunyi padahal kita udah makan? Oke, saya jelaskan. Dalam bahasa medis, suara yang ditimbulkan oleh perut disebut dengan bor-bor gimi. Udah. Kelamaan lu Google. Aku bebek, bukan Google. Oke, saya jelaskan. Dalam bahasa medis, suara yang ditimbulkan oleh perut disebut dengan bor-bor gimi atau yang biasa dikenal oleh orang awam sebagai bunyi kerucuk-kerucuk dari perut keroncongan. Sebenarnya masih belum diketahui pasti apa yang membuat perut mengeluarkan bunyi ketika mendekati waktu makan ataupun saat mencium bau lezat dari makanan. Borbogimi adalah bahasa Yunani yang berarti gemuruh. Memang benar, ketika perut Anda kosong dan tidak ada makanan, suara yang dikeluarkan seperti bunyi gemuruh. Ya, gak gitu juga kali, Mamang. Bukan gua, Dan. Jangan gua terus, Dan. Banyak yang main, Dan. Emang gua doang. Walaupun begitu, sebenarnya perut selalu menghasilkan suara karena terdapat gerakan yang dilakukan oleh organ di dalam perut. Ini biasa terjadi pada saat ada ataupun tidak adanya makanan di dalam perut. Suara yang dihasilkan perut adalah hasil dari gerakan organ-organ pencernaan di perut, seperti lambung, usus halus, dan usus besar. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik, yaitu pergerakan yang tidak disadari dan langsung diatur oleh otak. Kok gua sih? Pada dasarnya, saluran pencernaan dari mulut hingga anus adalah saluran yang hampa udara dan memiliki dinding yang terdiri dari otot-otot polos. Ketika dinding tersebut aktif atau bekerja, maka muncul gerakan peristaltik tersebut. Gerakan meremas-remas ini bertujuan untuk mendorong makanan, cairan, serta gas untuk masuk ke dalam. Hampir sama dengan bagaimana jantung bisa memompa darah, gerakan saluran cerna yang tidak disadari ini juga disebabkan oleh adanya potensial listrik atau BER yang dilakukan oleh sel agar menimbulkan kontraksi. Ritme yang dihasilkan sekitar 3 kali per menit pada lambung dari 12 kali per menit terjadi pada usus halus.
Sehingga suara perut yang Anda dengar tersebut adalah suara dari dinding lambung dan usus halus yang berrelaksasi. Berkontraksi, woy. Kan lawan katanya relaksasi, kontraksi. Sehingga suara perut yang Anda dengar tersebut adalah suara dari dinding lambung dan usus halus yang berkontraksi, yang sedang berusaha mencampur semua makanan, cairan, serta gas dan mendorongnya untuk masuk ke saluran selanjutnya. Sebenarnya, 2 jam setelah saluran cerna mengosongkan semua makanan dari tempatnya, perut akan memberikan sinyal pada otak untuk mengeluarkan hormon sebagai respon dari perut yang kosong. Kemudian, otak menjawab sinyal tersebut dengan menstimulasi otot-otot polos yang ada pada saluran cerna dan melalui gerakan peristaltik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa memang perut selalu mengeluarkan suara kerucuk-kerucuk. Namun, suara keroncongan tersebut bisa terdengar oleh Anda karena memang suara perut akan semakin terdengar jika tidak ada makanan di dalamnya yang dapat meredam kebisingan dari suara yang dihasilkan. Akan terjadi 2 hal dari gerakan tersebut. Pertama, kontraksi akan menyapu semua makanan yang mungkin masih tertinggal ketika gerakan sebelumnya terjadi. Kedua, getaran dari pengosongan ini menimbulkan rasa lapar. Aduh, jadi lapar. Kontraksi otot akan muncul dan hilang setiap jamnya. Setidaknya 10-20 menit kontraksi otot itu terjadi dan hilang jika Anda makan sesuatu untuk mengisi perut Anda kembali. Woi, gantian lah. Santai dong, gak usah ngegas lu Salah satu tips yang dapat membuat perut Anda diam dan tidak lagi mengeluarkan suara tersebut lagi, yaitu dengan makan dengan porsi kecil namun sering. Daripada makan dengan porsi yang besar tetapi langsung bisa disapu dan dibersihkan oleh saluran cerna dalam 1 kali waktu. Selain itu, mengurangi makanan yang mengandung gas dapat menurunkan suara keroncongan yang keras dari perut Anda. Nah pemirsa, itulah alasan kenapa perut berbunyi saat kita merasa lapar. Tunggu. Lah, itu Nah pemirsa, itulah alasan kenapa perut berbunyi saat kita merasa lapar. Kalau lapar ya makan, jangan ngedumel. Emang apa sih nggak boleh? Bersisik amat. Aku makanan, bukan ikan. Nah pemirsa, jangan lupa tekan like dan subscribe channel kita, karena itu wajib coy. Tapi saya nggak maksa sih. Boleh di share, kagak juga terserah ya kan. Silahkan komen di bawah ini dan salam AM.